Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Mesyifa Anggraini dari tim media Koti Ranting Sukaraja. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai pimpinan kursus Korps Pelatih Pustiklacap Kabupaten Bogor. Oke, baik, tanpa berlama-lama, langsung saja yuk. Baik, saya sudah bersama pimpinan kursus Korps Pelatih Pustiklacap Kabupaten Bogor, yaitu Kak Kholili. Selamat sore, Kak. Selamat sore. Ya, saya dan teman-teman saya dari tim media Koti Ranting Sukaraja ingin mengajukan beberapa pertanyaan, Kak, untuk kegiatan kursus mahir tingkat dasar golongan siaga ini. Baik, langsung saja ya, Kak, ke pertanyaan pertama. Apa yang harus kita lakukan agar Yanda atau Bunda dapat menerapkan ilmu yang didapat dalam kursus mahir dasar golongan siaga ini kepada masing-masing gugus depan? Ya. Baik, untuk hal itu ya. Jadi memang kursus Bina Pramuka tingkat dasar tidak serta-merta seorang pembina atau dia dari yang atau disebut calon pembina akan langsung bisa 100%, langsung mahir, langsung cakap. Itu suatu hal yang tidak mungkin karena kursus pada dasarnya hanya merupakan sebagian kecil saja informasi-informasi yang berkaitan dengan metodologi, teknik-teknik, dan pendekatan-pendekatan untuk pembinaan. Nah, pada saat ini adalah kursus pembina pramuka tingkat dasar untuk Kuartir Ranting Sukaraja yang memang diselenggarakan oleh Kuartir Cabang Kabupaten Bogor. Tentu saja yang harus dilakukan oleh para Yanda, Bunda di gugus depan masing-masing, ini pertama adalah dia melihat dulu kondisi, bagaimana kondisi di gugus depan, kondisi siaga, kemudian kondisi sumber daya manusia lain seperti para pembina Yanda Bunda yang lain, bahkan mungkin juga bisa ada keterlibatan anak-anak penggalang atau adik-adik penggalang untuk bisa membantu. Jadi yang pertama harus dilakukan atau langkah-langkah yang harus dilakukan pasca KMD ini adalah dia melihat potensi apakah daya dukungnya, kemudian ya kelemahan dan kelebihan di gugus depan sendiri, sehingga dia langsung harus action. Tanpa itu nanti ragu-ragu lagi untuk melangkah melaksanakan atau mengimplementasikan apa yang didapatkan dari KMD ini. Iya. Jadi langkah awalnya harus ini ya, melihat problem yang ada di gugus depan terlebih dahulu untuk bukan saja action. problem, Iya. potensi juga, Iya, potensi daya dukung, dan itu sepertinya sudah harus dituang dan sudah dituangkan oleh mereka semua pada rencana tindak lanjut. Iya. Yeah. Baik, terima kasih, Kak. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Yanda seberapa penting peran pembina dalam menanamkan jiwa Pancasila di pendidikan kepramukaan? Pembina kalau dalam siaga Yanda, Bunda, Pak Cik, Bu Cik adalah sosok teladan yang mungkin sebagian besar akan ditiru. Karena peran pembina siaga itu 75%. Sedangkan 25%-nya adalah para siaga itu sendiri. Sehingga teladan, contoh yang baik dari Yanda, Bunda, Pak Cik, Bu Cik itu otomatis akan ditiru oleh anak-anak atau oleh para siaga. Sehingga keteladanan termasuk juga hal-hal yang berkaitan dengan penanaman jiwa Pancasila, karakter kebangsaan atau karakter profil pelajar Pancasila yang sedang atau yang saat ini memang oleh pemerintah sudah mulai diluncurkan. Ya. Baik, langsung ke pertanyaan terakhir nih, Kak. Bagaimana pesan dan kesan Yanda untuk kegiatan KMD Sukaraja ini setelah dari hari Senin sampai hari ini kayak gitu? Dan apa pesan Yanda untuk Kuaran Sukaraja untuk kedepannya? Memang kalau diperhatikan dari hari pertama ketika pembukaan, beragam latar belakang peserta, tetapi yang paling menarik sebahagian besar sepertinya bisa disebutkan mereka belum tahu dunia siaga yang sebenarnya, meskipun memang baru melihat, baru menyisakan selewat. Bahkan mungkin ketika ditanya apakah ada yang sudah pernah berpengalaman di siaga atau aktif di penggalang atau di penegak dengan sungguh-sungguh, ternyata mereka menjawabnya tidak.
hal itu memang apakah mereka memang menyembunyikan karena kerendahan hati atau memang sebenarnya. Nah, sehingga dalam dinamika kelompoknya memang kita arahkan mereka untuk mendalami secara kontinu, secara sungguh-sungguh untuk pembinaan pramuka siaga. Saya nilai signifikan perubahan mereka baik dalam sisi penghayatan, praktik, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan penjiwaan-penjiwaan yang kesiagaan. Ya. Insya Allah untuk Sukaraja tinggal memotivasi mereka untuk mengajak mereka Insya Allah. mengaktifkan di gugus depan masing-masing. Siap. Tidak menutup kemungkinan mereka akan menjadi pembina-pembina atau yanda bunda yang kreatif dan hebat. Amin, amin, amin. Oke, baik, terima kasih Kak telah menjawab beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Kak, sekali lagi mohon maaf mengganggu waktunya ya. Baik, rekan-rekan, itulah tadi hasil dari wawancara dengan pimpinan kursus Korps Pelatih Puspita Cap Kabupaten Bogor. Sekian dari saya dan rekan-rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.